Nah, sekarang kita lanjutkan ke rangkaian RLC gitu. Jadi ini merupakan pembahasan lanjutan dari pembahasan yang sudah kita bahas pada sesi sebelumnya. Nah, pada sesi sebelumnya itu kita bahas mengenai bagaimana resistor pada rangkaian AC, induktor pada rangkaian AC, dan kapasitor pada rangkaian AC. Nah, pada sesi kali ini kita bahas bagaimana semuanya itu dirangkum atau dirangkai pada rangkaian AC. Jadi kalau kemarin kita bahasnya satu-satu, ada resistor, ada induktor, ada kapasitor gitu. Jadi sekarang ini semuanya kita rangkai dalam satu rangkaian gitu. Nah, ada yang disebut, ini sering disebut dengan rangkaian RLC. Jadi semuanya ada resistornya, ada induktornya, dan ada kapasitornya, seperti itu. Nah, dalam rangkaian RLC ini, berarti kan kemarin kita udah cari ya, tegangan tiap komponen, tegangan pada resistor, tegangan pada induktor, tegangan pada kapasitor, itu yang kita cari kemarin. Nah, kalau kita gabungkan lagi, gitu ya, kalau kita gabungkan rangkaiannya RLC-nya itu dalam rangkaian RLC, dalam arus bolak-balik, ada yang disebut dengan tegangan pada resistornya. Tegangan pada ini tegangan tiap komponennya. Nanti kita akan cari juga tegangan totalnya itu seperti apa gitu. Nah, dalam hal ini saya sebutkan dulu tegangan tiap komponennya itu untuk resistor itu disebut dengan delta VR gitu ya. Tegangan pada induktornya itu yang ini, delta VL, itu saya simbolkan aja ya, ini merupakan simbol aja, kamu ganti juga nanti nggak masalah. Atau kamu gunakan langsung VL, VC, atau VR gitu, itu nggak masalah, ini hanya sebuah simbol aja gitu ya. Nah, kemarin kita misalkan tegangan sumbernya itu, delta V-nya itu sama dengan delta V max sin omega T gitu ya. Masih ingat nggak? Kemarin itu pada pertemuan sebelumnya, tegangannya itu kita simbolkan ini ya, untuk semuanya, delta V itu sama dengan delta V max sin omega T. Nah, saya misalkan lagi, pada rangkaian ini saya misalkan ya, misalkan, tegangannya itu sama dengan tegangan yang sebelumnya, delta V itu sama dengan delta V max, beda potensialnya itu sama dengan beda potensial maksimum sin omega T. Oke? Nah, kamu bisa lihat, ini rangkaiannya seri kan ya? Kalau seri yang berbeda itu, berarti delta V-nya itu tidak sama, gitu kan? Tapi arusnya itu sama. Nah, kalau seri, delta V-nya setiap komponen ini pasti berbeda. Tapi arus yang mengalir pada komponen ini sama. Oke? Nah, karena rangkaian seri, maka berarti dalam artian arus yang mengalir pada resistor itu sama dengan arus yang mengalir pada induktor dan arus yang mengalir pada kapasitor. Ini sama dengan arus yang mengalir dari sumber, berarti arus yang mengalir dari sini, gitu ya. Berarti arus yang mengalir dari sumber itu sama. Nah, dalam hal ini keberadaan induktor, kemarin kan kita udah belajar dengan ada keberadaan daripada resistor, dia menghasilkan sefasah gitu ya. Nah, namun karena ada keberadaan daripada induktor dan juga kapasitor, membuat arus dan tegangan itu tidak sefasa lagi. Nah, tapi ini ada perbedaan, tidak sefasanya itu mendahului atau tertinggal gitu. Nah, karena ada perbedaan antara induktor dengan kapasitor, kita cari satu-satu lagi. Jadi, kita misalkan juga, I-nya itu sama dengan I-max, ini saya ambil berdasarkan referensi yang sebelumnya, jadi pada pertemuan sebelumnya. Sin omega T, gitu ya, sin omega T, di sini saya kurangkan terhadap V. Gitu. Kalau kemarin kita pakai sin omega T aja, gitu, sama aja nanti. Ini saya misalkan kurang terhadap V. Nah, di mana V di sini, ini merupakan sudut fasa
Bentar. Ya, ini merupakan sudut fasa. Nah, sudut fasa ini merupakan sudut antara arus dan tegangan. Nah, kalau kita lihat pada pertemuan sebelumnya, jadi ini arusnya, gitu kan ya, ini arusnya, oh ini tegangannya, ini arusnya. Nah, sudut antara arus dan tegangan itu sudut fasa, itu namanya sudut fasa di sini. Oke, inilah yang disebut ini yang disebut dengan sudut fasa. Nah, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita mencari, ini sudah kita cari I maksimum I pada sumbernya, gitu ya. Dan kita sudah dapatkan tegangan pada sumbernya. Sekarang, sebentar saya lingkari dulu. Sekarang kita mau mencari bagaimana tegangan tiap komponennya. Nah, tegangan pada tiap komponen, ini kita cari ya, tegangan pada tiap komponen. Tegangan, sebentar saya tuliskan, tegangan pada tiap komponen. Nah, kalau kita menentukan tegangan pada tiap komponennya, berarti kita akan menentukan yang pertama delta PR-nya, tegangan yang mengalir pada resistornya. Ini langsung saja saya rasa tegangan itu kan merupakan perkalian antara arus dengan resistor gitu. Jadi kita kalikan aja arusnya tadi apa gitu. Arusnya yang sebelumnya kita ketahui di sini merupakan I max dikali sin omega T. I max dikali sin omega T negatif daripada P gitu ya. Nah, di sini saya tuliskan, ini notnya aja gitu ya. Berarti I-nya itu, supaya kita lebih mudah, I sama dengan I max sin omega T dikurang V. Nah, saya teruskan di sini. Berarti I max, gitu ya, kita kalikan aja langsung, dikali R sin omega T dikurang C, dikurang V, maaf, dikurang V. Nah, ini kemarin kita hasilkan sefasa. Oke? Nah, ini kemarin kita hasilkan sefasa. Sekarang kita tentukan lagi tegangan pada komponen induktor. Gitu. Berarti delta VL. Gitu. Nah, sebelumnya juga sudah kita cari bagaimana menentukan tegangannya ini. Berarti besarnya induktor dikali banyaknya arus per satuan waktu. Gitu ya. Nah, ini sama dengan kalau kita turunkan menggunakan persamaannya, menggunakan cara yang sebelumnya yang minggu lalu kita kerjakan, ini sama dengan I max dikali, ini sudah rumusannya yang sebenarnya ya, dikali cos omega T dikurang V. Nah, kalau kita mau memindahkan cos omega T dikurang V, gitu kan, terhadap dt, diturunkan terhadap dt. Nah, kita akan hasilkan nantinya, ini sama dengan I max, gitu ya, I max XL. Nah, cos omega T dikurang si ini kan masih ingat nggak trigonometri yang cos theta itu sama dengan sin theta ditambah V per 2, gitu ya, V per 2 ini atau 90, ini sama dengan ya. Nah, ini bisa saya sederhanakan lagi, berarti sin omega T tetap aja ikut V-nya kurang V. Nah, ini saya pindah berarti plus V per 2. Oke? Nah, dari sini kamu bisa lihat gitu ya, ini induktor. Kalau sebelumnya induktor itu kita pelajari tegangan mendahului arus, gitu ya. Nah, di sini kamu bisa juga lihat tegangan mendahului arus nggak? Jadi arus di sini, gitu ya,
arus di sini, ini I-nya ya, arus di sini merupakan sin omega T dikurang V. Sementara di sini sin omega T dikurang V plus V per 2. Berarti yang mana lebih dulu? Arus atau tegangan? Pada persamaan yang ini. Pada problem yang sekarang gitu. Arus atau tegangan? Ada yang tahu? Nah, di sini kamu bisa lihat, karena ini ada plus V per 2, berarti tegangan yang lebih dulu, gitu ya. Dari sini, ini berarti tegangan mendahului arus. Nah, ini sama saja dengan persamaan yang sebelumnya kita pelajari yang minggu lalu. Ini pada induktor. Nah, yang minggu lalu pada induktor, ini sama saja kan, tegangan mendahului arus. Di mana arusnya kurang daripada V per 2, sementara tegangannya itu masih tegangan, nah, tegangannya itu ini, gitu kan ya, sin omega T, sementara arusnya itu yang ini, sin omega T dikurang V per 2. Berarti di sini tegangan mendahului arus. Nah, ini sama saja dengan ketika kita menggunakannya, kita gabungkan pada rangkaian RLC, dan kita mencari komponennya itu tegangan pada tiap komponennya. Itu sama saja. Nah, selanjutnya kita cari tegangan daripada kapasitansinya yang mengalir pada kapasitornya. Tapi ini perlu juga saya note ya, ini note-nya, di mana XL itu atau hambatan induktifnya itu sama dengan omega dikali besarnya induktornya gitu. Nah, selanjutnya kita cari daripada tegangan daripada kapasitornya yang mengalir pada kapasitor itu sama dengan ini sama dengan Imax dikali hambatan kapasitifnya, ini negatif cos omega T, gitu ya. Ini kamu turunkan dari sini nanti. Ini kalau diturunkan, diintegralkan begini. Integral daripada I dt per C, gitu. Jadi nanti kamu dapatkan seperti ini. Ini saya dapatkan dari integral yang ini. Ini bisa dicari sendiri ya. Nah, ini saya sederhanakan lagi, Imax dikali hambatan kapasitif, sin omega T, gitu. Masih ingat kan? Ini min cos omega T, kita pindah ke sin omega T, jadinya sin omega T dikurang V-nya, dikurang V, dikurang V per 2. Oke? Ini trigonometri aja. Nah, di sini kamu lihat juga bukan hambatan, beda potensial atau tegangan pada kapasitifnya itu dikurang V per 2. Sementara arusnya itu masih sin omega T dikurang daripada C-nya, dikurang daripada V-nya. Nah, dalam artian di sini berarti tegangannya itu tertinggal ya. Yang mana lebih dulu? Tentu arus yang lebih dulu, gitu, dibanding tegangannya. Berarti di sini tegangan tertinggal dari arus. Nah, ini sama saja dengan rangkaian kapasitif yang kita pelajari sebelumnya, gitu. Nah, saya kasih note juga di sini, di mana XC ini sama dengan 1/omega C. Ini udah kita cari kemarin ya.